Oke, siap? Siap? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang di atas ada orang? Ada enggak ibu-ibu, ada enggak? Enggak tahu. Barusan yang ke atas siapa? Ada orang? Dinyalakan atasnya. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab baru setelah apa? Bab tayamum. Setelah bab tayamum, kita masuk ke bab baru, yaitu babul haidhi. Walaupun antum bukan perempuan, tapi ilmu ini penting ya. Kalian nanti punya istri atau punya kakak perempuan, punya adik perempuan, sehingga bisa memberikan ilmu terhadap mereka. Babul haidhi, bab haid. Al-haidu, haid itu damun ja'alahu Allah Ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimi mar'ati. Haid adalah darah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan disebabkan kasih sayangnya dan hikmahnya dalam rahim seorang wanita. Gizaun li janinihi, sebagai gizi ya, sebagai nutrisi bagi janinnya. Jadi bagi janin menjadi nutrisi. Fa idza wada'at tahawwala ila labanin. Kalau apabila sudah melahirkan anak, maka darah tersebut berubah menjadi air susu ibu ASI. Ligidha'i tifliha, untuk nutrisi anaknya, bayinya. Fa idza kanat ghayra hamilin wala murdiin, apabila keadaan wanita tersebut tidak hamil dan juga tidak menyusui, baraza zaidu minhu fi awqatin ma'lumatin, maka keluarlah darah berlebih tersebut fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu tertentu. Jadi seorang wanita pekan keberapa, tanggal berapa keluarnya gitu.
Lihada yanduru antahidal hamilu awil murdi'u. Oleh sebab itu jarang sekali orang wanita yang hamil atau menyusui haid. Kenapa? Karena darahnya berubah jadi apa tadi? Gizi bagi janin. Darahnya itu berubah jadi apa? Kalau menyusui jadi air susu ibu. Ya. Kalian lagi di di perut ibu kalian itu dari mana nutrisinya? Dari darah yang berubah jadi nutrisi. Setelah kalian lahir, darah itu berubah jadi air susu ibu lagi antum kecil, ya. Itu rahmat Allah dan hikmahnya kepada seorang ibu, Wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun fil ibadati wa ghairiha. Dan keluarnya darah haid ini berkaitan dengan hukum-hukum dalam ibadah dan hal-hal yang lainnya. Kalau seorang wanita yang haid boleh sholat? Boleh sholat? Tidak. Boleh saum? Tidak boleh. Juga berkaitan dengan yang lainnya, misalkan talak bid'ah bila dilakukan ketika si istri itu haid, begitu ya, ada kaitannya, enggak? Jadi kalau ada orang yang mencela kepada seorang alim, ya, itu mah ulama ini mah cuma ulama haid dan nifas. Itu dituduhkan kepada ulama-ulama sunnah, bukan itu cuma ulama haid dan nifas. Di satu sisi maksudnya adalah mencela, merendahkan, ya, ulama haid dan nifas. Tapi di sisi lain itu adalah pemuliaan. Seseorang yang mengetahui tentang hukum-hukum haid, tahu tentang hukum-hukum haid, itu adalah orang yang alim. Memang orang yang alim. Karena hukum berkaitan dengan haid ini ada kaitannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Salah menentukan dalam hukum masalah ini adalah akan menjadi salah. Bagaimana kalau seorang wanita tanda haid itu, ya, kalau salah misalkan ini haid atau tidak, ini haid atau bukan, darahnya keluar, gitu ya. Misalkan salah, disangkanya haid padahal bukan, kemudian dia tidak sholat, salah, ya, kan gitu ya, salah. Kenapa? Berakibat apa? Berakibat dia meninggalkan sholat padahal harus tetap sholat. Nah, berarti penting nggak mengetahui hal ini? Penting, karena berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadis yang ke-39, silakan Rizky baca. فلا أقول أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست في الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Baik. Diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Fatimah binti Abi Khubais
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya, maka dia katakan, ini ustahadu fala athuru, sesungguhnya aku istihadah dan tidak berhenti, tidak suci. Apa ada salata, apakah aku boleh meninggalkan salat? Faqala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Inna dzalika irqun, itu hanyalah darah yang keluar dari urat. Walakin da'i salata, akan tetapi tinggalkanlah salat qadral ayami allati kunti tahidina fiha. Akan tetapi tinggalkanlah salat seukuran dengan hari-hari yang biasa engkau haid padanya. Biasa misalkan sewanita itu 7 hari. Ini terus keluaran darah sehingga 2 pekan misalkan, maka selebihnya itu adalah darah istihadah. Sumagtasili wasalli, kemudian mandilah dan salatlah. Dalam riwayat lain, walaysa bil haidati, itu bukan haid. Jawaban Rasul apa? Itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu, maka apabila datang haid, fatrukis salata fiha, maka tinggalkanlah salat padanya. Fa idza dhahaba, maka apabila berlalu qadruha, ukurannya sudah berlalu ukurannya sepekan misalkan, faghsili ankid dama wasalli, maka cuci mandilah atau cucilah darah tersebut, wasalli, dan salatlah. Ya. Dalam hadis ini ada gharibul hadisnya, kata-kata asing dalam hadis ini. Yang pertama tadi zalika, zalika. Afan, zaliki. Inna zaliki irqun. Bukan zalika ya, zaliki. Zaliki bikasril kafi, dengan mengkasrahkan kaf. Khitoban lil mar'ati sa'ilati. Ini zalika ini khitab kepada wanita yang bertanya. Kalau laki-laki zalika, wanita zaliki. Zaliki. Yang kedua irqun. Ya. Inna zalika irqun. Maksudnya irqun infajar. Infajaro, yaitu pembuluh darah urat yang pecah. Kalau pembuluh darah yang pecah menjadi keluar darah. Kama jaa fi ihda riwayatain, sebagaimana datang dalam salah satu riwayat-riwayat. Wa yuqalu li hadzal irqi, dan dikatakan kepada untuk urat ini al-azilu, namanya uratnya al-azil. Ya. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya al-azil. Kuzal, al-azil, yaitu apa yang di bawah rahim, bukan di dalam rahim. Sedangkan damul khair yakhruju min qa'ri rahimi, sedangkan darah haid mah keluar dari dalam rahim, ya, dari dalam rahim. Kalau ini di bawahnya. Kemudian yang ketiga, idza aqbalatil haidatu, apabila haid
datang. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi, bikasril ha, bisa dibaca dengan kasrah ha idza aqbal hiyadah, ya. Wa ghalat man fatahaha, dan salah orang yang memfathahkannya, al-hiyadah, harusnya al-hiyadah. Li'anna al-murad, karena yang dimaksud itu al-halah, keadaan. Walaupun al-qadhi Iyad membolehkan memfathahkan, dan itu adalah yang lebih kuat, karena yang dimaksud adalah al-haidu, yaitu haid, bukan keadaan haid atau waktu haid. Yang keempat, dzakara San'ani anna pada salat, Imam As-San'ani menyebutkan bahwasanya tadi dikatakan pada salat, tinggalkanlah salat. Aula min fatrukis salat, ini lebih utama dibandingkan lafaz utruk atau fatrukis salat, tinggalkanlah salat. Da dengan utruk sama-sama terjemahnya meninggalkan, tapi lebih baik pada li'anna mimma tafaqa alaihi, karena sesungguhnya itu adalah dari apa-apa yang Bukhari dan Muslim sepakat dengan memakai lafaz fada'is salat. Ya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pakai buku ini? Antum? Ada lagi? Antum ada bukunya? Oh ya. Antum? Enggak. Minta sama mudir ya. Buat musyrif. Musyrif kan antum? Musyrif. Antum musyrif? Bukan? Santri. Musyrif mengajukan ke mudir ya, punya kitabnya. Ya. Waktu di Sadang Hegar perasaan banyak yang punya kitab. Mana Sadang Hegar? Udah pada keluar semua? Antum Sadang Hegar? Mana kitabnya? Ada ya? Apa lagi? Sadang Hegar? Hah? Antum ada. Antum ada, mana kitabnya? Iya. Kesimak ya. Simak ya apa yang saya baca. Zakarat Fatimatu bintu Abi Khubaisin li Nabi sallallahu alaihi wasallam anna damal istihadati yusibuha. Fatimah binti Abi Khubais menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya darah istihadah mengenainya. Artinya terus menerus keluaran darah, yusibuha, mengenainya. Falayan qati'u anha, tidak terputus, terus keluaran darah. Wa sa'alathu hal tatrukas salat lidalik, dan bertanya Allah kepada Nabi, apakah dia boleh meninggalkan salat dikarenakan keluaran darah tersebut? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tatrukis salat, engkau jangan meninggalkan salat. Li'anna damal ladzi tutraku li ajlihi salatu, karena darah yang ditinggalkan salat karenanya huwa damul haidi, adalah darah haid. Jadi kalau keluar darah haid baru meninggalkan salat. Kalau tidak, bukan darah haid, maka tetap salat. Maka oleh sebab itu para wanita harus mengetahui sifat-sifat dari darah haid. Antum juga masih mengetahui, nanti punya istri ya, harus tahu ilmunya ya. Kadang-kadang wanita suka nanya seperti itu. Wa hadzal damul ladzi yusibuka,
ya, dan darah yang mengenaimu itu laisa damu haidin, laisa dama haidin, bukanlah darah haid. Wa inama huwa damun munfajirun, itu hanyalah darah yang terpancar atau darah yang dari urat pembuluh darah yang pecah. Fa idza kana al-amru kama dzakarta min istimrari khurujid dami fi ayami haidatukil mu'tadati, apabila keadaannya seperti apa yang engkau sebutkan, bicarakan, karena dari terus-menerusnya keluaran darah di hari-hari haidmu yang biasa, hari haidnya misalkan sepekan ini terus-menerus, wa bi ghairiha, dan juga hari-hari yang lainnya, fatruki salata ayyama haidiki al-mu'tadati faqasa, maka tinggalkanlah salat pada hari haidmu yang biasa, tanggal sekian sampai tanggal sekian, sepekan biasanya misalkan. Jadi tinggalkan sholat pada hari yang biasa saja. Fa'idan qadat, apabila selesai, fagtasili, maka mandilah, wagsili ankid dama, dan cucilah darahmu, summa salli, kemudian salatlah, walau kana damul istihadati ma'aki, walaupun keadaan darah istihadah itu ada bersamamu, artinya tetap keluar, ya, tetap sholat, ya. Ma yukhadhu minal hadis, apa-apa yang diambil dari hadis ini faidahnya. Yang pertama, al-farqu baina damil istihadati wa baina damil haidi, perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid berbeda, ya. Dikatakan darah istihadah itu lebih pekat hitam, kalau darah haid itu lebih pekat hitam, berbau. Kalau darah istihadah ya seperti darah segar antum. Kalau antum keiris, kalau antum keluar darah, kalau antum menjatuh, ya, atau keiris kan keluar darah tuh, ya, seperti itu. Fadamul istihadati huwal mutlaqu, maka darah istihadah adalah darah yang mutlak, artinya keluarnya kapan saja. Wa amadamul haidi falahu waqtun khasun, adapun darah haid maka dia mempunyai waktu yang khusus, ya, ada sudah biasa, tanggalnya sudah biasa, seperti itu, khusus waktu tertentu. Yang kedua, anna damal istihadati la yamna'u minas salati wa sairil ibadati, adapun darah istihadah tidak menghalangi dari salat, wasairil ibadati, dan ibadah-ibadah yang lain tetap aja, ya, tetap aja. Seperti antum keluar darah dari badan antum, atau mungkin seseorang ada sesuatu di ginjalnya, maka pipisnya darah, ya tetap aja, ya tetap aja sholat. Kemudian yang ketiga, ya,
Anadamal haidi, bahwasanya darah haid itu yamna'u minas salati, menghalangi dari salat, tidak boleh salat. Orang wanita yang haid tidak boleh salat. Min ghairi qada'in laha, tanpa mengqadanya, meninggalkan sepekan tidak diqada, tidak diqada. Wa dzakara Ibnu Daqiqil Id anna dzalika kal mujma'i alaihi minal khalafi was salafi ilal khawarij. Dan Ibnu Daqiqil Id mengatakan bahwasanya, menyebutkan bahwasanya hal itu seperti yang sudah ijma dari kalangan salaf maupun khalaf, dari khalaf maupun salaf, ya. Khalaf ulama-ulama terdahulu, salaf ulama terdahulu, khalaf yang belakangan yang mengikuti kepada salafnya. Illal khawarij, kecuali khawarij. Khawarij gimana? Khawarij mah karena semangat beribadah, haid juga tetap sholat, wanita haruri. Kemudian yang keempat, annal mustahabatallati ta'rifu qadra adati haidhiha tahsibuha, bahwasanya wanita yang istihadah, yang mengetahui kadar kebiasaan haidnya yang dia hitung, ya, hitungannya, humma tagtasilu ba'dan qidaiha, kemudian mandilah setelah beresnya. Beres haid itu diakhiri dengan darah yang cairan kuning atau kemudian ada cairan yang putih, ya. Ditakuma ayyamu tuhriha bil ibadah allati tatajannabu hal haidu, supaya menegakkan hari-hari, menunaikan hari-hari sucinya dengan ibadah. Sudah mandi maka bersuci, maka beribadah kembali. Allati tatajannabu hal haidu, yang ditinggalkan oleh wanita yang haid. Yang tadinya meninggalkan salat, maka setelah beres haidnya salat kembali. Yang kelima, anadama najasun yajibu gusluhu, bahwasanya darah itu najis, bahwasanya darah itu najis, wajib mencucinya, ya. Yang keenam, annahu la yajibu alal mustahabati tiqrarul ghusli likulli dukhuli waqti salatin, bahwasanya tidak wajib kepada wanita yang istihadah mengulang-ulang mandi setiap masuk waktu salat, ya. Setiap waktu salat, waktu salat ini mandi lagi, ya. Tidak diulang-ulang, cuma wudu saja cukup. Yang ketujuh, dzakara Ibnu Daqiqil Id anna qaulahu, Ibnu Daqiqil Id menyebutkan bahwasanya sabda Nabi, faghsili ankid damma wasalli, cucilah darimu darah itu darimu, wasali dan salatlah. Muskil fi dhahirihi, ini adalah sesuatu yang ganjil secara lahiriahnya, secara dhahirnya. Mandi, cuci darahmu dan salat, ya. Li'annahu lam yadhkurul atau yudhkar al-ghuslu, karena sesungguhnya tidak disebutkan mandinya, mencuci darah, tidak disebutkan mandi. Wala budda fihi ba'dal qada'i ayyamil haid minal ghusli, sedangkan mesti, ya,
mesti mandi setelah beres dari hari-hari haid itu, ya, mesti mandi. Wal jawabu sahih, jawaban yang benar, anna hadhihi riwayata wa in lam yudhkar fihal guslu wa hiya mutadamminatun lahu liwurudihi fi riwayatil ukhra as-sahihati allati qala fiha wagtasili. Bahwasanya riwayat ini walaupun tidak disebutkan pada riwayat tersebut mandi, harus mandi, ini tercakup dalam hadis tersebut karena ada dalam riwayat-riwayat lain yang sahih yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan pada hadis yang lain, wagtasili. Dalam hadis lain mah ada apa? Wagtasili, mandilah, bukan cucilah darahmu, tapi mandilah. Masih ada waktu? Rizky baca antum siapa namanya? Zaki, silakan dibaca. Anna Umma Habibatas tuhidat. Anna Umma Habibatas tuhidat. Sab'a sinina. Ya. Masih hadis dari Aisyah, ya, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah ustuhidat, istihadah juga, sab'a sinin, 7 tahun banyak keluaran darah, ya, sering. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika, tentang hal itu. Fa amaruha an tagtasila, maka beliau memerintahkan untuk mandi. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza irqun, itu darah dari urat yang pembuluh darah yang pecah. Fakana tagtasilu likulli salatin, maka mandilah untuk setiap kali salat. Makna globalnya, asobat al-istihadatu asobat al-istihadatu Umma Habibah binta Jahsin sab'a sinin. Istihadah mengenai Ummu Habibah binti Jahsin sab'a sinin. Tadi Fatimah binti Abi Jahsin, sekarang Ummu Habibah binti Jahsin, 7 tahun. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an kaifiyati tuhri min dzalik. Maka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara bersuci dari hal itu, dari istihadah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya antagtasila, untuk mandi. Fakana taf'alu dzalika likulli salatin, maka Ummu Habibah melakukan hal itu untuk setiap kali salat. Terdapat ikhtilaf para ulama. Ikhtilafal ulama fi ghuslil mustahadati likulli salatin, hal yajibu aula. Para ulama berbeda pendapat tentang mandi wanita yang istihadah untuk setiap salat, apakah wajib atau tidak. Fadzahaba ba'duhum ila wujubihi, maka sebagian mereka berpendapat kepada wajibnya. Amalan bi ahaditsa waradat bidzalika fi ba'di sunani,
karena mengamalkan hadis-hadis yang warid tentang hal itu, menyatakan tentang hal itu dalam sebagian sunan-sunan, ya. Maka Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, kan, Sunan At-Tirmidzi. Wa dhahabal jumhur minas salafi wa minhum Aliun wa Ibnu Abbasin wa Aisyah wal khalaf wa minhum al-a'immah Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad ila adami wujubihi. Adapun jumhur dari kalangan salaf, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, para sahabat, wa Ibnu Abbas, salaf di sini maksudnya para sahabat, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Aisyah dan Aisyah. Adapun di kalangan khalaf, minhum di antara mereka Abu Hanifah, khalaf itu maksudnya belakangan, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka berpendapat atas tidak wajibnya, tidak wajib mandi setiap kali sholat kalau darah istihadah. Mustadilina, mereka berdalil bil baro'atil asliyah, dengan baro'ah asliyah, artinya satu kali mandi juga sudah lepas dari kewajiban. Wa huwa annal asla, baro'atul asliyah, ya pada dasarnya annal asla adamul wujub, bahwa pada dasarnya hukum asalnya tidak ada namanya kewajiban. Wa ajabu, dan mereka menjawab an ahadisil amri bil ghusli, tentang hadis-hadis yang memerintahkan untuk mandi, annahu laisa fiha syai'un tsabit, bahwasanya hal itu bukan sesuatu yang tsabit, yang tetap, yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghuslu ummi Habibah likulli salatin, sedangkan mandi yang dilakukan Ummu Habibah, yaitu Ummu Habibah tadi salat mandinya setiap kali salat, kan, innama huwa min indiha, itu hanya pendapat pribadinya saja. Laisa amron minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah dari Nabi. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mandi, tapi tidak nyuruh setiap kali sholat, kan gitu, ya. Tidak nyuruh Nabi itu setiap kali sholat. Wa inama amaroha bil ghusli faqat, kama huwa fi riwayati tsabitah, sebagaimana terdapat dalam riwayat-riwayat yang tsabit, yang menetapkan hal itu. Wa taqara Ibnu Daqiqil Aid annahu laysa fi sahihain, bahkan Ibnu Daqiqil mengatakan bahwasanya hal itu tidak terdapat dalam as-sahihain. Apa as-sahihain teh? Hadis dua yang sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Wala ahadihima, dan tidak juga salah satu dari keduanya, Bukhari saja atau Muslim saja, annahu amaraha bil iktisali likulli salat. Tidak ada riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada riwayat Bukhari saja atau Muslim saja yang menyuruh mandi untuk setiap kali salat, ya, tidak ada. Ini mandinya cukup sekali, tapi setiap kali salat tentu saja berwudu. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini adalah wujubul ghusli alal mustahadati, wajib mandi atas wanita yang istihadah indantihai iddata ayami haidhiha, ketika selesai bilangan hari-hari haidnya. Hari haidnya itu adalah misalkan sepekan, ada ciri-cirinya, keluar cairan kuning atau putih, maka mandi. Selanjutnya keluar darah lagi, darah segar yang bukan haid, maka itu adalah istihadah. Demikian kajian kita. Barangkali ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Harusnya ada ibu-ibu, para wanita. Tidak ada, karena ini bab haid, tidak wajib antum, sunnah aja. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.